Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita masih akan membicarakan mengenai apa yang menjadi trending topik di media sosial. Ini selanjutnya adalah mengenai mudik lebaran. Karena tinggal H-45 kurang lebih ya untuk Idul Fitri ya. Sudah mau Idul Fitri ya. Sebentar lagi lebaran. Nah, PT Kereta Api Indonesia nih mulai menjual tiket kereta api untuk periode angkutan lebaran 2024 mulai tanggal 15 Februari 2024 atau H-45 untuk keberangkatan di tanggal 31 Maret 2024 atau H-10 Lebaran. Nah, bagi Anda calon penumpang ini dapat melakukan pembelian tiket melalui aplikasi Akses by KAI ataupun di website kai.id ya. Dan juga seluruh channel resmi pemesanan tiket kereta api lainnya. Namun ada yang perlu diketahui nih. Apa tuh? Nah, ini katanya nih ya, kalau untuk KAI untuk saat ini menerapkan sistem waiting room atau antrian untuk pembelian tiket kereta api jarak jauh. Ini kayak apa sih, Jessica? Mau tiket konser ya jatuhnya ya. Ya, jadi waiting room atau antrian online ini saat pemesanan tiket melalui Akses by KAI dan website booking.kai.id sebenarnya sudah mulai diberlakukan sejak 1 Februari 2024. Jadi nggak hanya untuk pembelian tiket di masa mudik lebaran 2024, sistem waiting room juga berlaku ketika terjadi lonjakan pemesanan tiket seperti di peak season atau di musim liburan. Tujuannya agar calon penumpang mendapatkan kepastian layanan, jadi nggak digantungin nih kira-kira dapat apa enggak, lebaran mudik apa enggak nih ya tahun ini gitu. Dan kalau kita lihat ini jadwal reservasi tiket kereta masa angkutan lebaran 2024. Ini berarti sudah ada hitungan-hitungan ya kalau H-3 lebaran di tanggal 7 April 2024 dan sudah bisa dipesan dari sekarang berarti belum ya? Belum ya? Kalau bisa sih, tapi nggak sampai hari H lebaran ya. Ini kan kalau kalian udah pada download nih ya aplikasi dari Akses by KAI, coba kita ramai kita kasih tunjuk. Senin ya, coba kita cek dari stasiun Senen yang pasti paling ramai ini. Ini dari mana nih? Ini dari aplikasinya Akses. Kalau coba mungkin gue mau bisa kasih tunjuk sama teman-teman di TikTok nih. Jadi kayak gini ya. Jadi kayak aplikasi travel pada umumnya ya teman-teman. Jadi bisa diklik dari mana mau kemana. Ini kita coba cari contoh di Pasar Senen ya. Kemudian tujuannya mungkin ke Semarang kali ya, yang suka ramai ya. Biasanya ramai ke Semarang, ke Jogja ya. Kalau mudik. Kalau di tanggalnya ini kan kemungkinan tuh April ya lebaran. Nah, ini maksimal masih mentoknya di tanggal 5. Oh, 5 April. Jadi H-5 sebelum lebaran. Kalau lebaran di tanggal 10 April 2024. Coba kita lihat tanggal 5 ya, apakah sudah bisa. Coba kita lihat kalau di tanggal 5. Oh, belum bisa. Ternyata gini hasilnya. Belum ditemukan. Gini pemirsa hasilnya, belum ada jadwalnya. Atau mungkin kita bisa ngasih tunjuk yang lebih dekat kalau nggak nyampe H-5 lebaran. Coba di Kamis ya. Oh, ternyata untuk di Kamis 4 April 2024 ini sudah ada jadwalnya keluar. Jadi H-6 lebaran ini sudah ada jadwalnya dan bisa diakses. Dan masih ada nih tiketnya nih, tapi ekonomi. Iya, kok cuma sisa satu nih, kayaknya memang harus cepet-cepetan nih. Satu kursi di harga 220.000. Nah, kalau eksekutifnya masih ada 24 kursi untuk eksekutif AB. Yang AA ini masih banyak nih. Ini kalau yang eksekutif harganya 440.000 sampai 480.000. Dan tentunya kita juga sudah memblast polling. Ini apa moda transportasi umum favorit kamu saat mudik nanti? Yang pertama ini terkait dengan apa saja nih? Oh, ada kereta api, kemudian pesawat dan juga bus. Jadi Gemma, kalau kita lihat mana yang paling banyak yang digunakan? Api ini 44%. Nah, aku juga mau nunjukin lagi tadi ya cara. Tadi mungkin keterangan ya brightness-nya. Nah, ini seperti ini tadi ya kalau mau membeli tiket di kereta api, karena kereta api masih menjadi moda yang paling favorit nih. Kalau misalkan kita blast ternyata 44% paling banyak. Gimana tuh tadi? Misalnya kita banyak nih. Dan selanjutnya masih ada tadi ya, ada pesawat, kemudian ada bus, dan kita juga melihat ya pemirsa bagaimana sistem waiting room di kereta lebaran. Ini ada komentarnya ya. Silakan Gema, dari mana nih? Dari mana dulu nih? Yang pertama dari
Sunny Sanj yang mengatakan balik ke biasa lagi aja Min, ditambah waiting room makin susah dapatnya. Oh, makin susah malah dapatnya kalau ada waiting room ya ternyata. Terus selanjutnya ada Putra Yudhistira, berasa rebutan tiket konser. Iya sih, ada waiting room ya soalnya kayak konser-konser sebelumnya. Ya mungkin bisa di switch ke moda transportasi lain mungkin kalau memang terpaksa tidak dapat. Kemudian dari @maulidar yang mengatakan bikin ribet aja, mending normal-normal aja Min. Kalau kayak gitu tadi malah lebih susah dapat tiketnya gitu ya. Dan selanjutnya ini ada komentar dari Pratiwi41, percuma pakai sistem waiting room kalau jam 00 aja sekali buka udah pada habis tiketnya. Ini apa tergantung dengan internetnya ya? Harus cepet-cepetan. Biasanya kalau waiting room gitu juga harus cepet-cepetan nggak sih? Kayak Internetnya ngantri, ya? iya kayak ngantri beli tiket konser berarti ya, siapa bener, duluan harus dapat. dia cepet. Koneksinya juga harus diperhatikan berarti. Ini juga tadi ada yang bilang normal-normal aja, terus juga ada yang bilang dari @ayu_imzun yang mengatakan 24.000. Ribet amat sih Min peraturannya sekarang, kasihan orang awam loh, mending tingkatin server dulu aja karena seperti sebelumnya giliran dibuka pukul 00 lamanya minta ampun. Karena mungkin sebanyak itu yang membuka aplikasi itu ya, jadi di saat yang bersamaan jadinya sistemnya error ya. Mungkin benar ya servernya di upgrade lagi, jadi ketika ada banyak orang masuk ke sistem yang sama itu jadi nggak lambat. Tentunya gitu. kayak gitu ya, dan ini juga mungkin yang harus dipersiapkan oleh para calon penumpang itu koneksi internetnya. Koneksi internet. Jadi saat udah jam 00 kayak langsung set masuk. Iya, dan langsung udah tahu nih mau kemana, di jam ya? berapa, jenisnya tiketnya apa, langsung siapin duitnya karena kan pasti pakai virtual account bayarnya kan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.